Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayanti dari STR 1A dengan NIM P279041240044. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Yang pertama, ada bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio yang artinya hidup atau hayat, dan akustika yang artinya kajian, getaran, atau bunyi. Jadi, bioakustika adalah ilmu yang mempelajari proses penerimaan pendengaran makhluk hidup. Pengertian lainnya, bioakustik adalah perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatnya sehingga dapat didengar. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Klasifikasi bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik 0-20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Contohnya, gempa bumi dan getaran tanah. Yang kedua, ada bunyi audiosonik 20-20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini berhubungan dengan nilai ambang pendengaran 0-1000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Dalam bidang kesehatan, digunakan dalam pengobatan, destruktif, dan diagnosis. Karena tekanan yang tinggi mempunyai daya tembus jaringan. Salah satu contoh penerapan bioakustik dalam keperawatan adalah penggunaan garpu tala. Jadi, garpu tala yang dipilih yang paling optimal yang frekuensinya 512 Hz karena sesuai dengan frekuensi percakapan. Nah, garpu tala ini terdiri dari bagian kaki ini yang akan bergetar, dan ini mata tempat kita memegang. Cara memegang garpu tala dengan cara memegang batangnya. Tidak boleh memegang kakinya, karena kalau dipegang kakinya, nanti getarannya akan terpengaruhi. Nah, ini cara memegang garpu tala yang benar ya teman-teman. Dan ada cara menggetarkan garpu tala. Dan yang selanjutnya adalah cara penggunaan garpu tala pada pasien. Seperti ini ya. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi akibat adanya rangsangan. Definisi lainnya, biolistrik adalah energi yang bersumber dari ATP oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Kita ambil contoh otak kita menyuruh jempol kita untuk bergerak. Diawali melalui mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi yang meneruskannya ke sel saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf utama dan diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron. Ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, yaitu suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di sini, listrik akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel saraf menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita berhasil bergerak.
Yang ketiga ada biooptik. Biooptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Cahaya adalah sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Yang keempat ada biofluida. Biofluida adalah zat yang dapat mengalir dalam bentuk gas maupun cairan dan memiliki sifat tidak menolak perubahan bentuk. Fluida dalam bidang kesehatan memiliki penerapan untuk memahami pergerakan darah dalam pembuluh darah manusia. Contoh pengaplikasiannya ada resistensi jalan nafas. Sesak nafas dapat disebabkan oleh peningkatan tekanan udara yang melalui jalan nafas, seperti kondisi emfisema di mana begitu besar tekanan udara di dalam paru melalui saluran nafas yang menyempit saat ekspirasi. Sebaliknya, penurunan kecepatan alir udara inspirasi menunjukkan adanya resistensi yang besar, terutama pada saluran nafas atas. Proses bernafas terjadi inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Saat inspirasi, otot diafragma dan otot dada berkontraksi, sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat proses ekspirasi, otot diafragma dan otot dada relaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar dari paru-paru.